Pernahkah Anda menyadari betapa satu gelas anggur saja bisa mengubah seseorang yang tadinya menawan dan karismatik menjadi monster yang mengerikan? Bagaimana jika saya katakan bahwa ini bukan sekadar perubahan suasana hati, melainkan sebuah pertunjukan mengerikan di mana topeng terakhir mereka dirobek? Hari ini kita akan menyelami salah satu kombinasi paling berbahaya dan paling beracun dalam psikologi manusia, narsisis dan alkohol. Anda akan memahami mengapa seorang narsisis yang mabuk bukanlah sekadar orang mabuk biasa, melainkan versi yang diperkuat tanpa filter dari diri mereka yang paling gelap. Tetaplah bersama kami sampai akhir, dan saya berjanji pandangan Anda akan berubah total terhadap siapapun yang setelah beberapa tegukan menjadi pusat perhatian. Apa yang akan Anda ketahui ini mungkin tidak hanya mengejutkan, tapi secara harfiah bisa menyelamatkan kesehatan mental Anda. Sebelum kita mulai, mari kita pahami istilahnya sebentar. Siapa sebenarnya seorang narsisis itu? Ia bukan sekadar orang yang jatuh cinta pada dirinya sendiri. Gangguan kepribadian narsistik adalah kondisi kompleks yang ditandai dengan nihilnya empati, rasa keagungan diri yang berlebihan, dan kebutuhan yang putus asa, serta tak pernah terpuaskan akan kekaguman dan pengakuan. Di dalam diri orang seperti ini terdapat kekosongan menganga yang berusaha ia isi dengan mengorbankan orang lain. Ia mengenakan topeng kesempurnaan yang dibuat dengan sangat hati-hati demi menyembunyikan rasa tidak aman yang teramat dalam. Sekarang mari tambahkan alkohol ke dalam koktail ini. Alkohol adalah zat depresan yang menurunkan kontrol diri dan melemahkan mekanisme penghambatan dalam otak. Bagi orang biasa, ini mungkin berarti relaksasi dan peningkatan keramahan. Tapi bagi seorang narsisis, bagi mereka, alkohol adalah kunci yang membuka sangkar yang menahan jati diri mereka yang sebenarnya. Alkohol tidak hanya menghilangkan ketegangan, ia benar-benar melepaskan topeng itu. Hal pertama yang akan Anda perhatikan adalah fase yang disebut pesona berlebihan, hypercharm. Ketika seorang narsisis mulai minum, ia tidak langsung menjadi agresif. Sebaliknya, karismanya justru terasa berlipat ganda, seolah meningkat 10 kali lipat. Ia menjadi pusat perhatian, paling cerdas, dan teman bicara yang paling menarik. Ceritanya jadi lebih memikat, leluconnya lebih lucu, dan pujiannya kepada Anda terasa lebih manis. Mengapa ini terjadi? Alkohol menghilangkan batasan internalnya, namun bukan batasan yang menahan amarah, melainkan batasan yang menahan diri agungnya, grandiose self. Ia tidak lagi repot-repot melakukan perhitungan rumit tentang bagaimana cara menampilkan dirinya. Ia hanya menumpahkan citra terpusat dari diri idealnya yang telah ia latih begitu lama saat ia sedang sadar. Pada saat ini, ia mendapatkan pasokan narsistik dalam jumlah besar. Semua mata tertuju padanya, semua orang menertawakan leluconnya, dan semua orang mengaguminya. Baginya, ini seperti eliksir. Bayangkan seorang aktor yang tampil ongkor dan bermandikan tepuk tangan meriah. Itulah persisnya yang dirasakan narsisis setelah beberapa tegukan pertama. Ia melihat pemujaan di mata orang-orang di sekitarnya, dan itu memperkuat perasaan keagungannya sendiri. Fase ini adalah jebakan yang paling berbahaya. Anda merasa santai, berpikir, nah ini dia yang asli, yang ceria dan terbuka. Padahal Anda tidak sedang menyaksikan wajah sejatinya, melainkan hanya versi yang lebih membengkak dan kurang terkontrol dari fasad palsunya. Ini bukan relaksasi. Ini adalah dimulainya sebuah pertunjukan, sebuah pendahuluan bagi kekacauan yang pasti akan terjadi. Setelah itu, dimulailah fase jungkat-jungkit emosional bagi orang-orang di sekitarnya. Begitu sang narsisis merasa puas dengan pujian dan kekaguman awal, ia mulai bosan. Pemujaan biasa tidak lagi cukup. Ia butuh drama, ia butuh reaksi. Dan alkohol memberinya alat yang sempurna untuk mewujudkan hal itu. Ia mulai mempermainkan emosi Anda dengan keahlian seorang dirigen orkestra. Baru saja ia memuji Anda sebagai orang yang luar biasa. Semenit kemudian ia melontarkan komentar sinis, tajam, yang menusuk tepat di titik terlemah Anda. Lalu melihat kebingungan atau rasa sakit hati Anda, ia langsung beralih ke mode menawan, menuduh Anda terlalu sensitif, atau meyakinkan Anda bahwa itu hanya lelucon. Masa begitu aja enggak ngerti bercanda? Tanyanya dengan senyum yang melucuti pertahanan. Perubahan ekstrem ini dari hangat ke dingin, dari pujian ke penghinaan, menciptakan disonansi kognitif dalam diri Anda. Anda bingung apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana harus bereaksi. Ini membuat Anda kehilangan keseimbangan, rentan, dan bergantung pada suasana hatinya. Narsisis yang mabuk menikmati kekuasaan ini.
Ia melihat bagaimana ekspresi wajah Anda berubah, bagaimana Anda mencoba menebak langkahnya selanjutnya, dan itu memberinya kepuasan yang luar biasa. Alkohol menghilangkan batas-batas kepantasan dan memungkinkannya melakukan eksperimen kejam ini terhadap mental Anda tanpa sedikit pun rasa bersalah. Seolah-olah ia sedang menguji seberapa jauh ia bisa melangkah, seberapa kuat ia bisa mengguncang Anda sebelum akhirnya Anda hancur. Dan setiap reaksi emosional Anda, baik itu air mata, kemarahan, atau kebingungan, adalah tambahan suplai narsistik baginya. Fase ketiga adalah peningkatan sifat kemegahan diri yang mencapai skala absurd. Jika dalam keadaan sadar, seorang narsisis hanya menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain, ketika mabuk, ia akan merasa dirinya adalah dewa. Alkohol melumpuhkan nalar kritisnya dan menggembungkan egonya hingga sebesar jagat raya. Dia mulai membual tentang pencapaiannya, baik yang nyata maupun khayalan, dan melebih-lebihkannya hingga ratusan kali lipat. Dia bisa mengklaim dirinya adalah profesional terbaik di bidangnya, bahwa tanpa dirinya perusahaan akan bangkrut, atau bahkan bahwa dia bisa memimpin negara jauh lebih baik daripada presiden manapun. Upaya apapun untuk meragukan ucapannya atau mengajukan argumen balasan akan disambut dengan kemarahan. Dia tidak hanya bercerita tentang dirinya, dia berpidato layaknya seorang nabi. Monolognya menjadi panjang, tanpa celah, dan tidak terbantahkan. Dia akan mulai menceramahi semua orang di sekitarnya, memberikan nasihat yang tidak diminta, dan mengkritik kehidupan orang lain dari sudut pandang otoritas tak terbantahkan miliknya. Pada saat ini, dia benar-benar tulus meyakini bahwa dirinya adalah pribadi yang luar biasa dan istimewa. Alkohol menciptakan ilusi kemahakuasaan dalam pikirannya. Bayangkan seseorang yang menatap cermin cembung yang membuatnya tampak besar dan berkuasa, lalu ia menganggap bayangan distorsi tersebut sebagai kenyataan murni. Inilah yang terjadi pada si narsisis. Ia kehilangan semua kontak dengan realitas. Dia bisa saja mulai menjanjikan gunung emas dan menceritakan rencana-rencana besar yang tidak akan pernah ia realisasikan. Kemegahan saat mabuk ini bukan sekadar pembualan iseng yang tidak berbahaya. Ini adalah cara untuk menegaskan dominasinya atas semua orang yang hadir dan sekali lagi membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dialah pusat dari alam semesta. Langkah berikutnya adalah hilangnya empati secara total. Jujur saja, bahkan saat tidak mabuk pun, seorang narsisis sudah bermasalah dengan empati. Mereka mungkin bisa meniru rasa simpati jika ada untungnya, tapi mereka tidak benar-benar mampu merasakan sakit orang lain. Alkohol menghanguskan, bahkan sisa-sisa kecil dari kepura-puraan itu. Di bawah pengaruh alkohol, narsisis menjadi benar-benar buta dan tuli terhadap perasaan orang lain. Rasa sakit Anda, air mata, permohonan Anda untuk menghentikan tindakannya, semua itu hanyalah angin lalu baginya. Lebih dari itu, hal-hal tersebut bahkan bisa membuatnya kesal. Kenapa? Karena pada saat itu Anda telah menggeser fokus perhatian dari dirinya kepada diri Anda sendiri. Dengan rengekan Anda menghalangi dia menikmati keagungannya. Dia bisa saja langsung mengatakan, berhenti merusak malamku, atau jangan jadi orang yang menyebalkan. Dia akan menatap penderitaan Anda dengan sikap dingin, acuh tak acuh, atau bahkan dengan jijik. Dia sama sekali tidak peduli bahwa perkataan atau tindakannya telah menyakiti Anda. Dia tidak melihat hubungan sebab akibat antara perilakunya dan perasaan Anda. Di dalam dunianya yang mabuk, Anda hanyalah sebuah objek yang tugasnya adalah memberinya kesenangan atau sekadar tidak mengganggu. Setiap upaya Anda untuk menggugah nuraninya akan sia-sia. Ini tuh ibarat mencoba menjelaskan teori relativitas kepada sebongkah batu. Alkohol mematikan bagian otak yang bertanggung jawab atas interaksi sosial dan pemahaman emosi, padahal pada narsisis, bagian ini pun sudah bekerja setengah-setengah. Pada akhirnya, Anda akan ditinggalkan sendirian bersama seseorang yang menganggap Anda tidak lebih dari perabot rumah tangga yang tiba-tiba mengeluarkan suara-suara yang mengganggu. Memasuki tahap kelima, si narsisis mulai aktif mencari kambing hitam. Ketika euforia atas kebesarannya mulai meredup dan kenyataan perlahan menembus kabut alkohol, sang narsisis mulai merasa sangat tidak nyaman. Kritikus batinnya yang selama ini ia coba matikan dengan minum, mulai bersuara. Agar tidak harus berhadapan langsung dengan rasa kehinaan atau ketidakberartian dirinya. Narsisis melakukan hal yang paling ia kuasai, memproyeksikan semua perasaan negatifnya kepada orang lain. Ia butuh kambing hitam segera, dan kemungkinan besar kambing hitam itu adalah Anda atau siapapun yang kebetulan
ada di dekatnya. Ia akan mulai mencari-cari kesalahan kecil, salah lihat, salah bicara, salah intonasi. Hal sekecil apapun bisa menjadi pemicu ledakan emosinya. Ia akan menuduh Anda melakukan segala dosa, tidak memahaminya, tidak menghargainya, bahkan memprovokasinya. Kamu yang membuatku seperti ini. Ini adalah frasa klasik dari seorang narsisis yang sedang mabuk. Ia benar-benar mencari alasan untuk memuntahkan semua kekesalan dan kotoran yang menumpuk di dalam dirinya. Proses ini mirip dengan gunung berapi yang mencari titik terlemah di kerak bumi untuk meletus. Dan Anda menjadi titik lemah itu. Secara tidak sadar, narsisis akan memilih lawan yang paling aman baginya, seseorang yang secara emosional bergantung padanya, yang tidak akan mampu melawan dengan tegas. Ia tidak akan pernah berani bertindak seperti ini kepada atasannya atau siapapun yang dapat menjadi ancaman baginya. Ia akan memilih Anda karena ia tahu Anda akan tetap bertahan dan menoleransinya. Dan dalam tuduhan itu, ia benar-benar tulus. Dalam logika mabuknya yang terdistorsi, Andalah yang menjadi sumber dari semua masalahnya. Sekarang kita masuk ke tahap agresi verbal dan penghinaan. Begitu kambing hitam ditemukan, si narsisis langsung melancarkan serangan habis-habisan. Alkohol membuatnya lepas kontrol dan dari mulutnya mulai mengalir rentetan cacian, kritik, dan komentar yang merendahkan. Dia akan mengungkit semua kesalahan Anda di masa lalu, baik yang nyata maupun yang hanya rekayasa. Dia akan menyerang titik paling rentan, menghantam kompleks dan ketakutan Anda yang pernah Anda ceritakan padanya tanpa sengaja. Kata-katanya sangat tepat dan beracun, ibarat gigitan ular. Dia akan menggunakan sarkasme, ejekan, bahkan menirukan Anda hanya untuk membuat Anda terlihat menyedihkan dan tidak berharga. Tujuan dari serangan verbal ini bukan sekadar melampiaskan kekesalannya, tapi menghancurkan harga diri Anda, menginjak-injak Anda secara mental. Dia perlu merasa kuat dan superior di tengah kehinaan yang Anda rasakan. Setiap ekspresi kesakitan di wajah Anda, setiap tetes air mata adalah kepuasan baginya, sebuah konfirmasi atas kekuasaan yang dimilikinya terhadap Anda. Saat sadar, dia mungkin menyamarkan kekejamannya sebagai kritik yang membangun atau bentuk perhatian. Tapi ketika mabuk, dia tidak repot-repot berpura-pura. Dia mengucapkan apa yang benar-benar ada di pikirannya. Semua racun dan rasa jijik yang selama ini dia pendam terhadap Anda dan dunia, kini menemukan jalannya untuk keluar. Bayangkan Anda membuka lubang selokan, kira-kira aliran kesadaran kotor seperti itulah yang kini menumpah ruah pada Anda. Dan yang paling menakutkan, keesokan harinya dia bisa saja berkata, "Saya cuma bercanda," atau "Saya sedang tidak sadar," namun kata-kata itu, pukulan kejam dan tepat sasaran ke jiwa Anda akan melekat pada Anda selamanya. Tahap ketujuh adalah saat di mana semuanya beralih menjadi kecemburuan yang irasional dan paranoia. Seperti yang kita ketahui, alkohol merusak persepsi. Dan pada orang narsistik yang memang sudah rentan terhadap kecurigaan dan sifat mengontrol, kerusakan persepsi ini akan mencapai dimensi yang mengerikan. Dia mulai melihat ancaman dan pengkhianatan, padahal hal itu sama sekali tidak ada. Tatapan Anda yang tak sengaja pada orang lain, senyuman pada pelayan, bahkan sekadar pesan di ponsel, semua itu akan menjadi bukti yang tak terbantahkan atas perselingkuhan Anda di dalam otak dia yang sedang mabuk. Dia akan mulai menginterogasi Anda secara intens, menuntut untuk melihat ponsel Anda, dan menuduh Anda melakukan hal-hal yang sama sekali tidak pernah Anda lakukan. Logikanya menjadi benar-benar paranoid. Pembelaan atau alasan apapun dari Anda hanya akan memperburuk keadaan. Jika Anda menyangkal, itu berarti Anda licik dan berbohong. Jika Anda diam, itu berarti Anda tidak punya pembelaan. Ini adalah lingkaran setan tanpa jalan keluar. Kecemburuan yang muncul akibat mabuk ini tidak dipicu oleh cinta atau takut kehilangan. Namun, ini dipicu oleh ketakutan paniknya untuk dipermalukan, ditipu, atau dianggap bodoh. Gagasan bahwa Anda mungkin memilih orang lain daripada dirinya benar-benar tak tertahankan bagi ego grandiosnya. Karena itu, dia lebih memilih melancarkan serangan pencegahan, yaitu dengan menuduh dan mempermalukan Anda terlebih dahulu. Dia menciptakan realitas fiktif di mana Andalah si pengkhianat dan dia adalah korban yang dikhianati. Hal ini tidak hanya memungkinkannya meluapkan agresi, tetapi juga memberinya simpati dari dirinya sendiri, memperkuat perannya sebagai penderita. Dia benar-benar tenggelam dalam drama yang dia ciptakan sendiri ini. Berikutnya adalah fase curhat saat mabuk.
yang sebenarnya hanyalah taktik manipulasi yang sangat licik. Setelah badai agresi dan kecemburuan, pada satu titik, narsisis akan tiba-tiba mengubah taktiknya. Ia mungkin mulai membuka diri atau mencurahkan isi hatinya. Dengan air mata berlinang, ia akan bercerita tentang masa kecilnya yang sulit, bagaimana tidak ada yang pernah memahaminya, dan betapa rapuh serta kesepiannya dia. Ia akan meyakinkan Anda bahwa hanya Andalah yang bisa menyelamatkannya, dan bahwa tanpa Anda, ia akan hancur. Ini adalah jurus yang sangat kuat, yang memang menargetkan rasa empati dan belas kasihan Anda. Anda mulai berpikir, ini dia sisi aslinya. Dia bukan monster, tapi hanya orang yang terluka dan tidak bahagia. Alkohol membuatnya bicara jujur, dan akhirnya dia menunjukkan kerentanannya. Namun, ini hanyalah jebakan lain. Ya, mungkin ada sedikit kebenaran dalam kata-katanya, tetapi kebenaran itu disajikan pada saat yang paling menguntungkan bagi dirinya. Ia menggunakan kerentanannya sebagai senjata untuk melucuti pertahanan Anda, memaksa Anda melupakan semua penghinaan yang baru saja Anda alami. Ia mengalihkan tanggung jawab atas kondisi emosionalnya kepada Anda. Sekarang, Anda bukan lagi korban agresinya, melainkan seorang penyelamat yang menentukan kebahagiaannya. Pengakuan saat mabuk ini bukanlah jeritan minta tolong, melainkan cara untuk mengembalikan kendali atas diri Anda, mengikat Anda semakin kuat melalui rasa bersalah dan kewajiban. Seolah-olah ia berkata, "Aku bersikap mengerikan karena aku merasa sangat buruk. Dan aku merasa buruk karena kamu tidak cukup mencintai dan mendukungku." Dan sekali lagi, Anda yang jadi pihak yang bersalah. Kita masuk ke tahap ke-9, penghancuran diri demonstratif. Kalau pengakuan saat mabuk tidak mempan atau hasilnya tidak sesuai seperti yang dia inginkan, narsisis akan mengambil langkah yang lebih ekstrim. Dia akan mulai menunjukkan perilaku yang jelas merusak diri dan memastikan bahwa Anda melihatnya. Dia bisa minum jauh lebih banyak, mencampur minuman yang berbeda, dan mengeluh bahwa dia sudah muak dan hidup ini tidak ada artinya. Dia mungkin mulai mencari bahaya, mengebut di jalanan, memancing keributan, atau melakukan hal-hal nekat lainnya. Semua ini murni taktik pemerasan. Ini adalah pesan diam-diam yang ia tujukan kepada Anda seolah berkata, "Lihat, Anda yang menyebabkan saya jadi begini. Kalau sampai terjadi apa-apa pada saya, itu semua salah Anda." Dia mengubah tubuh dan kehidupannya sendiri menjadi senjata manipulasi. Dia tahu betul bahwa orang normal yang punya empati tidak akan tegak melihat orang lain menghancurkan dirinya sendiri. Anda pasti akan berusaha menghentikannya, membujuknya, dan menenangkannya. Dan di saat itulah dia kembali mendapatkan apa yang dia cari, perhatian Anda sepenuhnya, dan kendali penuh atas situasi. Anda kembali mengurusinya, melupakan diri sendiri, dan perasaan Anda. Dia lagi-lagi berhasil menjadi pusat semesta. Ini adalah permainan kejam di mana dia mempertaruhkan kesehatan dan nyawanya sendiri. Namun tujuannya hanya satu, memastikan dia punya kekuasaan penuh atas diri Anda. Dia sama sekali tidak berniat bunuh diri sungguhan. Dia hanya memainkan peran ini untuk memeras sebanyak mungkin energi dan sumber daya emosional dari Anda. Saat pertunjukan atau drama selesai, si narsistik memasuki fase mati rasa atau tidur pulas. Setelah menguras habis seluruh energi dan emosi Anda, dia langsung mematikan diri atau shutdown. Dia bisa tertidur di mana saja, di tengah percakapan, di kursi, atau bahkan di lantai. Bagi Anda, ini mungkin terasa seperti kelegaan sesaat. Akhirnya sunyi mimpi buruk ini, akhirnya usai. Namun ini adalah ketenangan yang menipu. Saat dia tidur, Anda ditinggalkan sendirian menghadapi konsekuensi badai emosionalnya. Anda hancur, terkuras, dan merasa terhina. Anda memutar ulang semua kata-kata kasarnya di kepala, mencoba mencari tahu apa kesalahan Anda. Anda mungkin merasakan campuran sakit hati, kemarahan, iba, bahkan rasa bersalah. Anda mungkin mulai membereskan kekacauan yang dia buat, seolah-olah secara simbolis mencoba menata ulang kekacauan di benak Anda sendiri. Sementara dia hanya tidur, memulihkan tenaga untuk babak berikutnya, Anda sibuk mencerna luka batin yang baru saja Anda terima. Tidurnya bukanlah gencatan senjata. Ini hanyalah jeda teknis dalam sandiwara ini. Dia hanya sedang mengisi ulang energinya. Dia tidak memikirkan Anda, apalagi merasa menyesal. Otaknya yang diracuni alkohol dan dipenuhi kepuasan narsistik sedang beristirahat. Sementara Anda tetap terjaga, mengumpulkan puing-puing harga diri Anda. Kontras antara tidurnya yang tampak damai dan penderitaan batin Anda adalah salah satu sisi yang paling kejam dan paling jelas terlihat dari hubungan semacam ini.
Tahap ke-11 adalah fase yang disebut amnesia pagi. Keesokan paginya, si narsistik bangun seolah tidak ada masalah sama sekali. Saat Anda mencoba mengajaknya bicara tentang kejadian semalam, meskipun hati Anda terasa berat, Anda akan menghadapi satu dari tiga reaksi. Yang pertama, dan paling sering terjadi, adalah penolakan total. Hah? Apaan sih? Itu tidak pernah terjadi. Kamu mengada-ada. Dia akan menatap Anda dengan keheranan yang begitu tulus sehingga Anda sendiri mulai meragukan kewarasan Anda. Ini adalah gaslighting klasik dalam bentuknya yang paling kurang ajar. Reaksi kedua adalah mengecilkan masalah, minimization. Ah, sudahlah, aku cuma minum sedikit dan bercanda. Kamu ini kok tidak punya selera humor sama sekali sih? Dia berusaha membuat Anda terlihat seperti orang yang histeris dan membesar-besarkan masalah. Dia meremehkan rasa sakit Anda, menjadikannya insiden yang sepele. Reaksi ketiga adalah, aku tidak ingat. Aku terlalu mabuk, aku tidak ingat apa-apa. Kalaupun aku mengatakan sesuatu, itu pasti tidak disengaja. Ini posisi yang sangat nyaman. Dengan ini, dia bisa menghindari tanggung jawab, sekaligus meminta maaf tanpa benar-benar minta maaf. Amnesia ini, dalam sebagian besar kasus, hanyalah kebohongan yang terang-terangan. Dia ingat semuanya dengan jelas. Namun, mengakui hal itu berarti mengakui kesalahannya, sisi gelap dirinya, dan bagi seorang narsistik, ini sama saja dengan kematian. Itulah mengapa dia akan menyangkal realitas sampai titik darah penghabisan, membuat Anda merasa gila. Tahap ini adalah salah satu yang paling merusak, karena tidak hanya menghalangi penyelesaian konflik, tetapi juga menghancurkan kepercayaan Anda terhadap persepsi diri sendiri. Tahap berikutnya adalah pengalihan kesalahan. Jika penyangkalan tidak mungkin dilakukan karena adanya saksi atau bukti tak terbantahkan, narsisis akan segera menjalankan rencana B. Dia akan mengakui bahwa insiden itu terjadi, namun Anda lah yang sepenuhnya disalahkan. Contohnya, ya, aku memang membentak, tapi kamu sendiri yang memprovokasi. Kamu mengomeliku sepanjang malam. Atau, aku minum-minum karena stres di tempat kerja, sementara kamu di rumah tidak mendukungku. Dia menyusun alur logika yang rumit, dan pada akhirnya Andalah yang menjadi akar penyebab perilaku buruknya. Dia menempatkan dirinya sebagai korban keadaan, dan Anda adalah antagonis utamanya. Dia tidak akan pernah dalam kondisi apapun mengucapkan, aku salah, aku bersikap sangat buruk, maafkan aku. Sebaliknya, ia akan memaksa Anda meminta maaf karena telah membuatnya sampai bertindak seperti itu. Dan yang paling parah, tak jarang ini berhasil. Setelah badai emosi, Anda begitu terkuras energinya, sehingga lebih mudah untuk setuju dan menanggung kesalahan hanya demi mengakhiri semua ini secepat mungkin. Anda mulai berpikir, jangan-jangan aku memang terlalu kasar, harusnya aku diam saja. Akhirnya, Anda bukan lagi korban kekerasan, melainkan ikut menjadi kaki tangannya. Narsisis dengan mahir menukar peran, dan pada akhirnya, Anda ditinggalkan dengan rasa bersalah atas semua tindakannya. Ini adalah mahakarya manipulasi. Fase ke-13 adalah fase bulan madu yang singkat. Setelah berhasil melimpahkan semua kesalahan pada Anda, dan Anda bahkan mungkin sudah minta maaf, si narsistik akan kembali menyalakan mode pesonanya. Ia melihat Anda tertekan dan bingung, dan ia sadar perlu sedikit memaniskan pil pahit ini agar Anda tidak pergi. Inilah saatnya periode yang disebut love bombing atau pemboman cinta dimulai. Ia mungkin membelikan Anda bunga, memberikan hadiah mahal, atau mengatakan betapa ia sangat mencintai Anda dan takut kehilangan. Ia akan bersumpah bahwa hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Ia akan membanjiri Anda dengan perhatian dan kasih sayang, menciptakan ilusi hubungan yang ideal. Untuk apa semua ini dilakukan? Pertama, untuk menahan Anda. Ia sadar telah keterlaluan dan takut kehilangan sumber suplai narsistiknya. Kedua, untuk menanamkan dalam pikiran Anda bahwa momen-momen indah jauh lebih berat daripada yang buruk. Psikologis Anda yang mendambakan stabilitas akan berpegangan erat pada sisa-sisa kebaikan ini. Anda mulai berpikir, lihat, ia sebenarnya bisa bersikap baik. Mungkin kemarin hanya hari yang buruk. Bulan madu singkat ini bukanlah tanda penyesalan. Ini adalah manipulasi yang disengaja, dirancang untuk mengatur ulang penghitung dan memulai kembali siklus kekerasan. Ia hanya memberi Anda kehangatan secukupnya agar Anda tetap tinggal, tidak lebih. Ini ibarat memberi makan hewan peliharaan hanya agar ia tidak kabur dari kandangnya. Di tahap ke-14, pelecehan finansial mulai terlihat, seringkali berlindung di balik alasan alkohol.
Minuman keras itu mahal dan biayanya seringkali tidak main-main. Seorang narsisis, terutama saat mabuk, cenderung melakukan pengeluaran yang impulsif dan berlebihan. Dia bisa saja mentraktir semua orang di bar, membeli barang-barang mahal yang sama sekali tidak perlu, atau membuat gerakan-gerakan royal hanya untuk pamer dan mencari perhatian. Semua itu dilakukan untuk memberi makan egonya, menunjukkan status dan citra dermawan dirinya. Masalahnya, uang yang dia hamburkan itu kemungkinan besar adalah uang bersama atau bahkan uang Anda sendiri. Keesokan paginya saat Anda menyadari rekening bank sudah kosong melompong, dia akan menggunakan taktik lama. Saya mabuk, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Bahkan dia mungkin menyalahkan Anda karena tidak menghentikannya. Dengan cara ini, dia tidak hanya menciptakan masalah finansial bagi keluarga, tetapi juga sepenuhnya lepas dari tanggung jawab. Alkohol menjadi pembenaran yang sempurna untuk perilaku tidak bertanggung jawabnya. Selain itu, dia juga menggunakan uang sebagai alat kontrol. Contohnya, setelah pertengkaran hebat dalam kondisi mabuk, dia bisa menghukum Anda dengan mencabut akses Anda ke dana bersama. Atau sebaliknya, setelah periode bulan madu yang singkat, dia akan menghujani Anda dengan hadiah untuk membeli maaf Anda. Bagaimanapun juga, alkohol memberi dia kebebasan untuk melakukan manipulasi finansial dan konsekuensi pahitnya selalu Anda yang harus menanggung. Tahap ke-15 adalah ketika ia mulai menghancurkan lingkaran sosial Anda. Seorang narsisis yang mabuk adalah bencana sosial. Dia bisa menghina teman-teman Anda, mempermalukan kerabat Anda, atau membuat keributan di depan umum. Dia tidak selalu melakukannya dengan sengaja, tetapi hasilnya selalu sama. Orang-orang mulai menjauhi Anda. Teman-teman Anda berhenti mengundang Anda karena mereka tidak mau lagi menyaksikan drama yang tidak menyenangkan itu. Kerabat Anda memandang Anda dengan rasa kasihan, sekaligus rasa tidak setuju. Perlahan, ruang hampa terbentuk di sekitar Anda. Anda terisolasi sendirian menghadapi si narsisis. Dan inilah yang sebenarnya ia inginkan meskipun dilakukan secara tidak sadar. Semakin sedikit kontak sosial yang Anda miliki, semakin minim dukungan yang datang dari luar, dan semakin mudah ia mengontrol Anda. Alkohol adalah sekutu setianya dalam hal ini. Ia mungkin akan berkata, "Maaf, saya mabuk, saya tidak bermaksud menyakiti temanmu." Tetapi teman Anda sudah terlanjur sakit hati dan hubungan sudah rusak. Dia secara sistematis, sesi mabuk demi sesi mabuk, memutus Anda dari dunia luar. Ketika Anda benar-benar sendirian, tanpa teman dan dukungan, Anda menjadi sepenuhnya bergantung padanya. Ia menjadi satu-satunya jendela Anda ke dunia, satu-satunya teman bicara Anda. Saat itulah kekuasaannya atas diri Anda menjadi mutlak. Tahap ke-16 adalah ketika Anda mengalami kehilangan memori. Bukan dia yang lupa, tapi justru Anda. Terjebak terus-menerus dalam siklus pertengkaran, perdamaian, gaslighting, dan penolakan realitas. Semua ini perlahan membuat ingatan Anda sendiri mulai mengkhianati. Anda mulai bingung memilah kejadian. Anda tidak lagi bisa mengingat secara pasti apa yang dia katakan, kapan itu terjadi, atau bagaimana semuanya bermula. Otak Anda sebagai upaya melindungi diri dari trauma mulai menekan atau mendistorsi kenangan. Si narsisis sangat aktif dalam memanipulasi hal ini. Dia akan berkata, "Kamu salah ingat, yang benar itu begini." Dan versinya selalu menampilkan dirinya dalam citra yang lebih baik. Lambat laun Anda berhenti mempercayai ingatan dan persepsi Anda sendiri. Akhirnya Anda mulai bergantung pada interpretasinya tentang setiap kejadian. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya karena Anda kehilangan pijakan, terputus dari realitas. Rasanya seperti hidup dalam kabut tebal di mana satu-satunya panduan adalah suaranya. Episode yang melibatkan alkohol memperburuk situasi ini karena momen-momen tersebut selalu kacau dan syarat emosi membuatnya semakin sulit untuk diingat. Dia menggunakan kekacauan ini untuk menulis ulang sejarah demi keuntungannya. Dan Anda yang sudah lelah dan kehilangan arah, tanpa sadar membantunya melakukan itu hanya karena Anda sudah tidak lagi mampu membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Tahap ke-17 ini adalah manifestasi dari kebohongan patologis. Dalam keadaan mabuk, seorang narsisis berbohong jauh lebih hebat dan tak tahu malu daripada saat dia sadar. Alkohol menghilangkan semua batas moral terakhir yang ia miliki. Ia bisa mengarang cerita panjang lebar tentang masa lalu, koneksi, atau kesuksesannya.
Dia sanggup berbohong di depan mata Anda tentang di mana dia dan apa yang ia lakukan, meskipun Anda tahu persis kebenarannya. Kebohongan yang ia lakukan seringkali tidak memiliki tujuan praktis apapun. Dia berbohong hanya demi proses itu sendiri, sekadar untuk menciptakan realitas alternatif di mana dirinya adalah sang pahlawan. Ia bisa menceritakan kisah fiktif yang sama berulang kali kepada orang yang berbeda, sama sekali tidak peduli bahwa ia mungkin akan tertangkap karena adanya inkonsistensi. Jika Anda mencoba menjebaknya atau membuktikan kebohongannya, ia akan berpura-pura Anda salah mengerti atau ia akan melampiaskan amarahnya karena Anda dianggap tidak percaya. Kebohongan narsisis dalam keadaan mabuk bukan sekadar tipuan atau kebohongan biasa, ini adalah cara ia membangun dunianya. Ia menciptakan dunia tempat ia merasa nyaman, di mana dirinya hebat dan sempurna. Dan ia menuntut Anda untuk ikut hidup di dunia khayalan tersebut. Setiap upaya untuk menariknya kembali ke dunia nyata akan ia anggap sebagai serangan pribadi. Oleh karena itu, berdebat dengan narsisis pembohong yang sedang mabuk adalah upaya yang sama sekali tidak ada gunanya dan hanya akan menguras energi Anda. Fase ke-18 adalah permainan menjadi korban. Terlepas dari sifatnya yang agresif dan kejam, ketika sedang mabuk, seorang narsistik senang sekali mengambil peran sebagai martir. Dia akan mengeluh betapa tidak adilnya hidup ini padanya, bagaimana tidak ada satu pun yang menghargainya, dan bagaimana semua orang memanfaatkan dirinya. Dia akan bercerita betapa berat hidupnya dan menyebut dirinya seorang jenius yang tak dimengerti. Dia bisa menyalahkan siapapun atas kegagalannya, bosnya, pemerintah, cuaca buruk, dan tentu saja Anda. Posisi sebagai korban ini sangat menguntungkan. Pertama, ini membebaskannya dari segala tanggung jawab atas hidupnya. Bukan dia yang salah atas masalah yang terjadi, tapi seluruh dunia yang bersekongkol melawannya. Kedua, ini memicu rasa bersalah dan keinginan untuk membantu dari orang-orang di sekitarnya. Dia sangat mahir memanipulasi rasa iba Anda. Saat mendengarkan ratapan mabuknya, Anda mungkin sesaat lupa bahwa orang malang yang menderita, inilah yang baru setengah jam lalu memaki-maki Anda habis-habisan. Alkohol membantunya membuat citra ini lebih meyakinkan, menambahkan kesan keputusasaan yang tampak tulus. Dia bahkan mungkin menangis, tetapi itu hanyalah air mata buaya. Air mata itu bukan karena rasa sakit, melainkan karena rasa kasihan terhadap dirinya sendiri dan kemarahan pada dunia yang enggan mengakui kehebatannya. Permainan menjadi korban ini adalah cara lain untuk mendapatkan suplai narsistik, kali ini dalam bentuk simpati dan belas kasihan. Tahap ke-19 adalah tentang perilaku yang berbahaya dan penuh risiko. Kombinasi alkohol dengan kebutuhan narsistik akan sensasi yang memacu adrenalin, serta dorongan untuk memamerkan keunggulannya, menciptakan campuran yang sangat eksplosif. Seorang narsisis yang mabuk dapat mulai melakukan tindakan yang mengancam tidak hanya nyawanya sendiri, tetapi juga nyawa orang-orang di sekitarnya. Contoh yang paling umum adalah mengemudi dalam keadaan mabuk. Ia sangat yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya karena ia merasa dirinya istimewa dan mengendalikan segalanya. Segala upaya untuk menghentikannya akan dianggap sebagai penghinaan terhadap kehebatannya. Ia mungkin memprovokasi perkelahian dengan orang yang jelas-jelas lebih kuat darinya hanya demi membuktikan keberaniannya. Ia bisa saja terlibat dalam petualangan finansial yang meragukan mempertaruhkan uang terakhirnya. Di balik perilaku ini bukan hanya sekadar keberanian yang dipicu alkohol. Ini adalah cara untuk mendapatkan dosis adrenalin dan kekaguman. Ia ingin orang lain melihatnya dan berpikir, betapa berani dan nekatnya dia. Ia bermain-main dengan maut demi merasa hidup dan maha kuasa. Dan ia sama sekali tidak peduli pada konsekuensi yang mungkin terjadi, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi Anda. Kecemasan dan ketakutan Anda terhadapnya bahkan bisa memberinya kesenangan, karena itu adalah bukti lain betapa pentingnya dia dalam hidup Anda. Tahap ke-20 ini adalah tentang bagaimana si narsisis benar-benar mengabaikan semua aturan dan norma sosial. Bahkan dalam keadaan sadar pun, dia sudah merasa bahwa hukum atau aturan yang ada hanya berlaku untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Minuman keras benar-benar melumpuhkan rasa tanggung jawab sosialnya yang memang sudah sangat tipis itu. Saat mabuk, perilakunya bisa jadi sangat tidak pantas. Mulai dari teriak-teriak keras di tempat umum, menghina orang asing, sampai melanggar hukum. Dia sama sekali tidak punya kesadaran bahwa tingkahnya itu bisa mengganggu orang lain atau dianggap
bersikap tidak senonoh. Dia merasa dirinya adalah pusat alam semesta dan berhak melakukan apa saja. Jika ada yang mencoba menegurnya, dia akan meledak dalam kemarahan yang dianggapnya benar. Reaksi khasnya adalah, memangnya kamu tahu siapa saya? Dia benar-benar tidak mengerti kenapa dia harus menaati aturan konyol yang dibuat hanya untuk orang biasa atau masa tak penting. Perasaan serba boleh ini tentu saja bisa membawa konsekuensi yang sangat buruk, mulai dari denda administratif hingga tuntutan pidana. Tapi bahkan hukuman pun tidak bisa menghentikannya. Dalam pandangan dunianya yang mabuk, masalah apapun yang timbul akibat ulahnya bukanlah kesalahannya, melainkan salah orang lain yang tidak mengerti situasinya atau terlalu rewel soal hal kecil. Dia akan selalu menemukan cara untuk berkelit dan mengkambing hitamkan orang lain. Kita masuk ke tahap ke-21, manipulasi seksual. Bagi seorang narsisis, alkohol sering dijadikan alat ampuh untuk memaksa pasangannya berhubungan intim atau bahkan sekadar menjadi dalih untuk perselingkuhan. Saat di bawah pengaruh alkohol, dia bisa menjadi sangat memaksa, mengabaikan total penolakan dan ketidaknyamanan Anda. Dia mungkin menekan Anda dengan rasa bersalah, menyalahkan Anda karena dingin, atau bahkan melakukan pemerasan emosional. Baginya, hubungan intim bukanlah tentang cinta atau kedekatan, melainkan cara untuk menegaskan dominasinya dan mendapatkan kepuasan fisik sesaat. Persetujuan atau keinginan Anda sama sekali tidak penting baginya. Di sisi lain, alkohol adalah pembenaran yang luar biasa untuk tindakan tidak setia. Aku mabuk, aku hilang kendali, itu nggak ada artinya. Itu adalah rangkaian kalimat standar setelah dia berselingkuh. Dia memanfaatkan kondisi mabuknya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas pengkhianatan tersebut. Dengan taktik ini, dia mendapatkan kesenangan di luar, sekaligus mempertahankan hubungan Anda dengan melempar semua kesalahan pada minuman keras. Dia bahkan mungkin mencoba memicu kecemburuan Anda, misalnya dengan menggoda orang lain tepat di depan mata Anda, hanya demi mendapatkan porsi perhatian tambahan dan merasakan dirinya diminati. Intinya, alkohol memberinya kebebasan penuh untuk melakukan segala macam manipulasi seksual, mengubah keintiman yang seharusnya indah menjadi medan pertempuran lain demi kekuasaan dan kontrol. Tahap ke-22 adalah saat di mana si narsisis tiba-tiba menjadi sangat sentimental. Di tengah kekacauan, di sela-sela amukan kemarahan, atau saat sedang asik memuja diri sendiri, ia bisa mendadak menjadi sangat mellow. Mereka mungkin mulai mendengarkan musik sedih, mengenang masa-masa indah di masa lalu, dan membicarakan betapa dulu segalanya terasa sempurna. Ia bisa saja mengeluarkan album foto lama dan dengan mata berkaca-kaca menceritakan berbagai kisah nostalgia. Sekilas ini mungkin terlihat seperti manifestasi kedalaman perasaannya. Padahal ini hanyalah bentuk lain dari pemujaan diri. Ia tidak menikmati kenangan itu sendiri, melainkan menikmati citra dirinya dalam kenangan tersebut. Ia mengagumi dirinya yang muda, sukses, dan bahagia. Ini bukan nostalgia terhadap masa lalu, melainkan nostalgia terhadap diri agung, grandiose self mereka di masa lalu. Sentimentalitas ini juga bisa ia arahkan kepada Anda. Ia mungkin akan mengenang masa-masa awal hubungan Anda dan berbicara tentang betapa ia mencintai Anda saat itu. Tujuan manipulasi ini adalah untuk membuat Anda melupakan perilakunya saat ini dan kembali mengingat masa-masa ketika ia bersikap baik. Seolah-olah ia berkata, "Lihat, aku tidak selalu seperti ini. Aku bisa menjadi orang yang berbeda. Bersabarlah dan mungkin segalanya akan kembali seperti semula." Ini adalah taktik lain untuk menjaga Anda tetap berada dalam genggamannya dengan mempermainkan kenangan indah dan harapan Anda untuk masa depan yang lebih baik. Tahap ke-23 adalah tentang arogansi intelektual. Narsisis yang sedang mabuk ini menganggap dirinya tidak hanya yang paling tampan dan sukses, tapi juga yang paling cerdas. Ia akan terlibat dalam perdebatan apapun, mulai dari politik hingga fisika kuantum, memamerkan pengetahuannya yang menurutnya sangat mendalam. Dia akan menggunakan frasa-frasa yang rumit dan sok intelek, mengutip penulis-penulis klasik meskipun sering tidak nyambung, dan menggurui semua orang di sekitarnya. Setiap ketidaksetujuan terhadap sudut pandangnya akan dianggap sebagai bukti kebodohan Anda. Dia tidak mencoba berdialog, dia sedang menyampaikan kuliah atau ceramah. Pendapat Anda tidak menarik baginya, yang penting baginya adalah membuktikan superioritas intelektualnya. Dia akan memotong pembicaraan, mengejek argumen Anda, bahkan menyerang pribadi.
Tujuan dari pertunjukan intelektual ini adalah untuk mempermalukan lawan bicara dan mengangkat diri sendiri di atas mereka. Alkohol memberinya keyakinan penuh akan kebenarannya, bahkan ketika ia mengoceh hal yang benar-benar tidak masuk akal. Dia sama sekali tidak mampu bersikap kritis terhadap diri sendiri dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia mungkin salah dalam hal apapun. Berdebat dengannya dalam kondisi seperti itu sama saja dengan bermain catur melawan seekor merpati. Ia akan menjatuhkan semua bidak, buang kotoran di atas papan, lalu terbang pergi dan bercerita kepada semua orang bahwa dialah yang menang. Tahap ke-24 adalah saatnya menciptakan kekacauan dan drama. Narsisis hidup dari emosi-emosi yang intens, dan alkohol membantunya memproduksi emosi-emosi tersebut tanpa batas. Jika malam berjalan terlalu tenang dan damai, ia akan merasa bosan. Ia butuh guncangan, drama, konflik, dan ia akan menciptakannya bahkan dari hal yang paling sepele. Ia bisa memprovokasi pertengkaran antara dua orang, lalu duduk manis dan menikmati jalannya peristiwa. Ia bisa tak sengaja membocorkan rahasia seseorang hanya untuk menabur perpecahan. Atau ia bisa membuat pernyataan skandal hanya untuk mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Ia adalah sutradara sekaligus aktor utama dalam panggung kekacauan. Semakin banyak teriakan, air mata, dan konfrontasi di sekelilingnya, semakin ia merasa hidup. Ia berada di pusat badai yang ia ciptakan sendiri, dan itu memberinya rasa kendali serta rasa pentingnya diri. Alkohol membantunya menghilangkan rem sosial apapun dan bertindak semaksimal mungkin destruktif. Ia seperti anak kecil yang merusak mainan untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Hanya saja yang menjadi mainannya adalah nasib dan hubungan antar manusia. Ia tidak memikirkan konsekuensinya. Ia hanya tertarik pada prosesnya, pada pertunjukan itu sendiri, di mana ia memainkan peran utamanya. Tahap ke-25 ini adalah puncak dari distorsi realitas total. Di bawah pengaruh alkohol dan pola pikir narsistik, dunia dalam benak si narsisis mengalami perubahan yang luar biasa drastis. Ia hidup di alam semestanya sendiri, di mana fakta sama sekali tidak penting. Ia akan mati-matian membela kebohongan yang jelas-jelas nyata, karena dalam realitasnya itulah kebenaran. Ia akan mengingat berbagai kejadian hanya berdasarkan apa yang menguntungkan dirinya. Misalnya, jika ia menghina atau merendahkan Anda, dalam ingatannya itu akan tercatat sebagai, saya baru saja memberinya pelajaran yang sangat penting. Jika ia kehilangan banyak uang, ia akan mengingatnya sebagai, saya hampir memenangkan jackpot, saya hanya kurang beruntung sedikit saja. Ia menciptakan versi realitas yang nyaman untuk dirinya sendiri dan melindunginya dengan sangat keras dari campur tangan siapapun. Alkohol berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat proses ini, membuat batas antara fiksi dan kenyataan semakin kabur. Berusaha membuktikan sesuatu kepadanya dengan mengandalkan fakta adalah sia-sia belaka. Ia tidak akan mendengarkan Anda. Ia hidup di dunia cermin dan Anda tidak akan pernah bisa menariknya keluar dari sana. Satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan adalah mencegahnya menyeret Anda ke dalam cermin yang terdistorsi itu bersamanya dengan tetap teguh mempertahankan keyakinan pada persepsi realitas Anda sendiri. Tahap yang ke-26 adalah penggunaan taktik flying monkeys. Dalam psikologi, ini adalah istilah untuk orang-orang yang dimanfaatkan narsisis untuk kepentingannya, dengan memprovokasi mereka agar melawan korbannya. Dalam keadaan mabuk, taktik ini menjadi sangat menjijikkan. Seorang narsisis mungkin mulai menelepon teman bersama atau kerabat, lalu mengeluh tentang Anda. Dia akan menceritakan kepada mereka versi kejadian yang diputarbalikkan, menjadikan dirinya sebagai domba yang tidak bersalah, sementara Anda sebagai monster. Bayangkan saja, dia lagi-lagi membuat drama histeris tanpa alasan jelas. Saya sudah sangat lelah. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Dia akan mengucapkan ini dengan ekspresi yang sangat menderita, sehingga orang-orang yang tidak tahu seluk-beluk masalah sebenarnya akan mulai bersimpati kepadanya. Akibatnya, keesokan harinya, ibu atau sahabat terbaik Anda mungkin menelepon dan berkata, "Kenapa kamu begitu menyakiti perasaannya? Dia akan sayang sama kamu, coba deh lebih lembut sedikit padanya." Dengan cara ini, narsisis tidak hanya menghindari tanggung jawab, tetapi juga mencabut dukungan Anda karena ia memanipulasi lingkaran terdekat Anda sendiri untuk melawan Anda. Anda menjadi benar-benar terisolasi dan disudutkan dari segala arah. Alkohol membantunya menjadi lebih meyakinkan dalam peran korban, menambahkan unsur drama dan ketulusan pada kata-katanya. Ini adalah taktik kejam dan licik yang tidak hanya menghancurkan hubungan Anda dengannya, tetapi juga hubungan Anda dengan orang-orang terdekat lainnya.
Tahap ke-27 adalah agresi fisik atau ancamannya. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua orang narsistik menggunakan kekerasan fisik. Namun, konsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko ini secara drastis. Saat ia kehilangan kendali dan kehabisan semua cara verbal untuk mendominasi, seorang narsistik bisa melampaui batas. Ini bisa diawali dengan gerakan yang mengancam. Ia mungkin memukul meja dengan keras, melempar barang ke dinding, atau bahkan mulai mengayunkan tangan. Ia melakukan ini untuk membuat Anda takut, menunjukkan kekuatannya, dan menguji batas-batas Anda. Jika Anda takut dan mundur, ia akan tahu bahwa metode ini berhasil. Dalam kasus tertentu, hal ini bisa berkembang menjadi kekerasan fisik secara langsung. Alkohol menghilangkan rem terakhirnya, dan amarah yang selama ini membara di dalam dirinya akan menemukan jalan keluar melalui kekuatan fisik. Setelah kejadian itu, ia akan menggunakan alasan yang sama. Saya mabuk, saya tidak bisa mengontrol diri. Kamu yang memprovokasi saya, ini tidak akan terjadi lagi. Tapi percayalah, ini akan terulang dan setiap kalinya bisa menjadi semakin buruk. Setiap manifestasi agresi fisik, sekecil apapun, adalah tanda bahaya besar, sebuah red flag yang tidak boleh Anda abaikan. Alkohol bukanlah pembenaran untuk kekerasan. Itu hanya menunjukkan wajah asli seseorang saat ia sudah kehilangan kendali. Tahap ke-28 ini adalah saat dia merasakan siraman air dingin setelah sadar dan saatnya mengenakan topeng baru. Ketika efek alkohol hilang sepenuhnya dan si narsisis dihadapkan pada konsekuensi perbuatannya seperti air mata Anda, hubungan yang rusak, atau masalah keuangan, ia mungkin merasakan semacam ketakutan, namun hanya sebentar. Itu bukan penyesalan sejati, melainkan ketakutan akan kehilangan kendali atas situasi dan terutama kehilangan sumber daya, resource yang ia miliki. Pada saat inilah ia bisa mengenakan topeng pendosa yang bertobat. Ia akan bersikap sangat tenang dan merendahkan diri. Ia mungkin mulai membantu pekerjaan rumah tangga, memberikan pujian dan bersikap sangat sopan, serta penuh perhatian. Ia akan menunjukkan kepada Anda bahwa ia sudah menyadari semuanya dan siap berubah menjadi lebih baik. Ia bahkan mungkin berhenti minum alkohol untuk sementara waktu, hanya demi membuktikan keseriusan niatnya. Ini adalah periode yang paling menipu. Anda melihat kembali sosok yang pernah Anda cintai, dan harapan Anda pun menyala kembali dengan kuat. Anda berpikir, akhirnya dia sadar, sekarang segalanya pasti akan berbeda. Namun, ini bukan perubahan kepribadian sejati, melainkan hanya pergantian taktik. Ia sedang memainkan peran untuk menidurkan kewaspadaan Anda agar Anda merasa tenang dan memaafkannya. Segera setelah ia merasa bahaya sudah berlalu dan Anda kembali berada dalam kendalinya, semuanya akan kembali ke pola semula. Tahap 29, normalisasi dan penguatan siklus. Setelah siklus minum-minum agresi penyesalan bulan madu berulang kali terjadi, sesuatu yang fatal mulai menimpa hubungan, normalisasi. Apa yang tadinya terasa liar dan tidak bisa Anda terima, perlahan-lahan menjadi bagian yang biasa dalam hidup Anda. Anda sudah tahu apa yang harus diharapkan dari seorang narsistik yang sedang mabuk. Anda belajar untuk tidak memprovokasinya, harus berjalan sangat berhati-hati, dan mencoba menebak-nebak suasana hatinya. Anda mulai terbiasa dengan penghinaannya, kebohongannya, dan manipulasinya. Standar normal Anda terus menurun, semakin rendah dan semakin rendah. Anda mulai merasa bahagia bukan karena diperlakukan dengan baik, melainkan hanya karena tidak ada perlakuan buruk. Periode tenang di antara sesi minumnya terasa seperti kebahagiaan sejati. Siklus ini akhirnya menjadi semacam narkoba bagi Anda. Ayunan emosi yang ekstrim menciptakan ketergantungan. Anda bahkan tidak bisa membayangkan hidup tanpa drama ini, tanpa naik dan turunnya emosi yang intens. Secara psikologis, pikiran kita beradaptasi bahkan pada kondisi yang paling mengerikan dan Anda akhirnya terperangkap dalam jerat kodependensi. Anda mungkin mulai membenarkan perilakunya di hadapan orang lain dan diri Anda sendiri, berkata, dia tidak jahat, dia hanya sakit, atau saat dia sadar, dia benar-benar orang yang berbeda. Normalisasi inilah fondasi paling kokoh dari hubungan toksik dan sangat sulit bahkan hampir mustahil untuk keluar dari perangkap ini tanpa bantuan dari pihak luar.
Dan akhirnya, tahap ke-30, tahap puncak adalah kehancuran total kepribadian Anda. Hubungan jangka panjang dengan narsisis pemabuk tidak mungkin berlalu tanpa meninggalkan bekas luka yang mendalam. Perlahan setetes demi setetes, ia meracuni jiwa Anda. Harga diri Anda merosot hingga titik terendah, Anda mulai percaya bahwa Anda memang tidak berharga, bodoh, atau tidak cantik. Semua hal yang ia ucapkan saat sedang mabuk dan mengigau. Anda kehilangan hobi, teman, dan impian Anda. Seluruh hidup Anda mulai berputar mengelilinginya hanya tentang suasana hatinya dan masalah-masalahnya. Anda terus-menerus berada dalam kecemasan dan stres yang merusak kesehatan fisik dan mental Anda. Anda bisa menderita depresi, serangan panik, atau berbagai penyakit psikosomatik. Anda kehilangan diri Anda. Anda menatap cermin dan tidak mengenali wanita yang ceria dan percaya diri yang dulu pernah Anda kenal. Sebaliknya yang Anda lihat hanyalah sosok yang kelelahan, ketakutan, dengan mata yang tampak kosong. Inilah tujuan akhir sang narsisis, meskipun mungkin ia tidak menyadarinya. Ia tidak bisa mengisi kekosongan dirinya sendiri, jadi ia harus mengosongkan Anda. Alkohol hanya mempercepat proses ini, membuatnya menjadi lebih cepat dan lebih kejam. Ia bertindak sebagai pelarut yang membantu narsisis menghapus kepribadian Anda, dan di tempatnya ia melukis potret buruk rupanya sendiri. Jadi, apa kesimpulan akhirnya? Alkohol tidak mengubah seorang narsisis. Ia tidak membuat orang baik menjadi jahat. Alkohol hanya menyingkap topengnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Wajah tanpa empati, penuh kebencian, dan haus kekuasaan. Narsisis yang mabuk adalah versi dirinya yang terkonsentrasi dan tanpa filter. Setiap tahap yang terjadi bukanlah insiden acak, melainkan langkah pasti dalam siklus kekerasan emosional yang terus berulang dan menghancurkan segalanya. Inti terpenting yang harus Anda pahami adalah Anda tidak bisa memperbaiki, menyelamatkan, atau memahami dia. Anda tidak bisa menyembuhkannya hanya dengan cinta Anda. Alkohol bukanlah akar penyebab perilakunya, melainkan hanyalah katalis. Akar masalahnya terletak pada gangguan kepribadiannya. Tugas Anda sekarang bukanlah menyelamatkan dia, melainkan menyelamatkan diri Anda sendiri. Terima kasih telah menonton video yang membahas topik berat ini sampai selesai. Jika Anda menemukan situasi Anda dalam deskripsi ini, harap ketahui Anda tidak sendirian dan selalu ada jalan keluar. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, berikan like, dan tekan tombol loncengnya. Dan di kolom komentar, silakan bagikan. Apakah Anda pernah menghadapi perilaku serupa? Menurut Anda, apa hal paling berbahaya dari kombinasi narsisisme dan alkohol?